Oke, ya. Jadi materi kita tentang ERD. ERD itu jadi muaranya dari DFD atau DFD level ya, di mana DFD maupun DFD level itu ada beberapa tabel kemarin, buku, kemudian anggota, kemudian peminjaman, pengembalian. Itu nanti kita tarik ke yang namanya konteksnya. Maaf, yang namanya ERD ya, ke ERD. Jadi ERD itu entity relationship diagram ya. Diagram yang menghubungkan antar entitas. Seperti apa toh gambarannya ERD? Saya tidak masuk ke lanjutan dari DFD dan DFD level 1 kemarin. Ini saya terangkan mengenai diagram ERD-nya saja, beserta nanti ada jadi dari ERD itu nanti ada tabel yang terbentuk. Sebuah ERD nanti mengakibatkan tabel apa yang terbentuk, yang bisa disusun ya, atau istilahnya transformasi ke tabel. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke ERD. Jadi pengertiannya yaitu teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Jadi memodelkan kebutuhan data ini otomatis ambilnya adalah dari tabel database yang dari DFD level atau DFD level 0 ataupun DFD level 1. Kemudian pengertian lainnya adalah konsep yang mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan antara penyimpanan database ya antara tabel didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata. Hubungannya kira-kira cara menghubungannya kira-kira melihat aktivitas yang nyata atau aktivitas bisa juga dari sebuah FOD ya, flow of dokumen itu kan aktivitas yang nyata, aktivitas sistem manual yang nyata. Jadi untuk komponen ERD itu ada beberapa. Yang pertama itu ada entitas seperti ini, simbolnya persegi panjang, bukan kotak tapi persegi panjang. Lalu ada relasi, itu hubungan, ya. Kemudian ada atribut, lalu ada atribut primary key, ya. Atribut primary key itu seperti atribut ini, tapi ada garis bawahnya yang menjelaskan. Baik, entitas itu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya ya, mahasiswa, buku, barang, atau pada pada perpustakaan ya kira-kira entitasnya ya tabelnya berarti apa anggota ya, anggota menjadi entitas anggota, kemudian buku, kemudian yang bisa dijadikan relasi nanti ya pinjam itu kan aktivitasnya menghubungkan anggota dan buku ya, pengembalian menghubungkan anggota dan buku seperti itu. Pengadaan mungkin menghubungkan supplier dan buku ya, pengadaan. Itu kaitan ERD ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kaitan transformasi ERD ke basis data fisik. Artinya nanti pada penyusunan ERD itu pada akhirnya adalah dari ERD itu akan dihasilkan sebuah tabel fisik ya, tabel penyimpanan itu maksudnya, database lah ya, database, tabel fisik ya sama itu. Kemudian ada aturan-aturan tertentu yang harus penuhi ya. Ada beberapa, kurang lebih ada berapa ini? 8 aturan ya. Seperti apa aturannya? Yang pertama itu bahwa setiap himpunan entitas yang dilambangkan persegi ini itu ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Contoh sebagai entitas tunggal ini belum ada relasinya, bahwa mahasiswa ya terdiri dari atribut atau feed atau kolom, menyebutnya sama ya.
atribut fit kolom itu sama. Jadi mahasiswa itu terdiri dari NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Kemudian dari entitas yang terdiri dari kolom NIM, nama mahasiswa, dan alamat ini kira-kira membentuk tabel, ya ini tabelnya mahasiswa, sama seperti nama entitasnya. Kemudian kolom yang terbentuk apa? Kolom yang terbentuk sama ya, NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Ya, itu sebuah entitas ya. Kolom yang terbentuk dari sebuah entitas ditarik ke tabel, tabelnya bentuk mahasiswa, kolomnya sama. Kemudian kita lanjut yang kedua, seperti ini ya. Aturan yang kedua adalah bahwa relasi itu yang menghubungkan antar entitas dengan derajat 1:1. Ini 1, dosen 1 ya, kemudian yang 1:1 ya, dosen itu derajatnya 1, prodinya itu derajatnya 1, yang menghubungkan dua himpunan entitas. Nah, relasi ini menghubungkan dua entitas, yaitu dosen dan prodi. Ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk tabel, ya, penyertaan atribut-atribut relasi ke dalam salah satu himpunan. Jadi gini, seandainya nanti pada soal itu ada dua entitas, misalkan dosen dan prodi, dihubungkan suatu relasi, di mana derajat itu istilahnya kardinalitas ya. Derajat kardinalitas ini 1 dan ini 1. Maksudnya dosen itu, satu dosen mengepalai satu prodi ya. Satu dosen mengepalai satu prodi. Berarti 1:1. Bila mana menemui yang seperti ini, RD seperti ini, maka tabel yang terbentuk adalah dosen ini, entitas dosen ini akan menjadi sebuah tabel. Kemudian fit atau kolom yang terbentuk juga sama, kode dosen ya. Kode dosen ini fit kunci, ada simbol garis bawahnya. Kunci itu maksudnya ya fit utama, seperti penduduk, entitas penduduk itu punya kunci utama yang namanya NIK. Mahasiswa punya kunci utama yang namanya NIM. Kemudian mungkin kalau pengkodean di Alfamaret atau Indomaret, setiap barang mempunyai kunci utama yaitu kode barang atau kode barcode itu ya. Masuk. Oke. Ya, kembali ke sini ya. Kalau 1 dan 1 maka akan terbentuk tabel dosen dan prodi ya, entitasnya kan prodi. Di mana ini kode dosen, atribut yang terbentuk yaitu kode dosen dan nama dosen. Jadi tabel dosen terdiri dari atribut atau kolom kode dosen dan nama dosen. Kemudian prodi ini juga sama bentuk tabel prodi, kolom atau atributnya itu kode prok ya, disingkat kode program studi maksudnya. Kemudian nama prok, nama prodi. Ketambahan kode dosen yaitu atribut kuncinya dari dosen ya, ketambahan di sini. Atau bisa saja dosen itu kolomnya kode dosen, nama dosen, ketambahan kuncinya kode prodi, dan prodi hanya kode prodi dan nama prodi bisa. Jadi kalau hubungan 1:1, salah satu entitas, jadi keduanya jadi tabel ya, tabel dosen dan tabel prodi, salah satu entitas, baik dosen ataupun prodi, bisa mengambil kunci dari entitas satunya. Jadi ini prodi ini kan ketambahan kode dosen. Boleh seperti ini, dosen tetap 2 kolom, prodi 3 kolom. Kemudian boleh juga dosen ketambahan kode prodi, jadi dosen 3 kolom, dan prodi 2 kolom. Boleh seperti itu ya. Itu untuk aturan bantuan. Monggo ada yang ditanyakan dulu enggak? Bantuan, satu dosen mengepalai satu prodi.
Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Kemudian ini untuk relasi derajat 1 itu banyak, kardinalitas 1 itu banyak, N itu banyak ya. Relasi dengan derajat 1 ke banyak yang menghubungkan dua himpunan entitas, yaitu pada contoh ini agama dan mahasiswa, akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut-atribut relasi kehimpunan entitas yang derajat relasinya banyak. Maksudnya demikian. Ini ada dua dalam sebuah contoh ERD one to many, ya, satu to n atau many, ya. Antara agama ini berarti satu ya, kardinalitasnya, derajatnya satu. Kemudian mahasiswa many, banyak, ya. Berarti lebih tinggi yang banyak ya, antara satu dan banyak berarti lebih dominan yang banyak. Jadi agama ada kode agama, deskripsi, kemudian mahasiswa ada kolom atau feed, name, nama, dan semester. Kemudian relasinya ini ada apa namanya atribut kode agama dan NIM. Jadi tabel yang akan terbentuk adalah agama karena dia sebagai kardinalitas atau derajat yang rendah dibanding mahasiswa. Agama ini tetap menjadi tabel, tapi atributnya tetap ya, tetap dua feed ini tetap menempel pada tabel agama. Nah, untuk mahasiswa ini karena dia adalah kardinalitas yang tinggi, N lebih tinggi daripada 1, maka mahasiswa ini jadi tabel mahasiswa, kemudian feed-nya aslinya kan ada 3 toh, NIM, nama, semester. Ketambahan kode agama mengambil. Jadi mahasiswa ini ketambahan atau mengambil atribut kunci miliknya entitas yang kardinalitasnya rendah, yaitu agama. Ya, yaitu agama. Kuncinya ditambahkan di sini. Kalau pada one to one tadi kan bisa seperti ini, bisa satunya ketambahan satu atau bisa tabel satunya. Kalau yang ini syaratnya yang N yaitu mahasiswa, dia akan menarik atau mengambil satu kunci, satu atribut, yaitu atribut kunci miliknya entitas dengan kardinalitas rendah, agama, ya. Tambahnya di kode agama. Syaratnya seperti ini. Jadi mahasiswa N banyak berarti ketambahan kode agama di sini. Oke, itu one to N ya, one to N. Kemudian saya lanjut, ada aturan N to N. Derajat banyak dan derajat banyak. Jadi relasi dengan derajat banyak ke banyak, N to N, dosen ini banyak, mata kuliah banyak, jadi banyak dosen mendapat jadwal ajar, banyak mata kuliah ya. Maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Ya. Coba, ini bentuknya seperti ini, maka tabel yang terbentuk adalah dosen. Dosen ini menjadi tabel, berisi kode dosen dan nama dosen. Mata kuliah juga menjadi tabel, berisi 3 atribut, kode kuliah, nama kuliah, dan SKS. Ketambahan, kalau N to N, itu ketambahan satu tabel lagi. Tabel apa itu? Yaitu tabel, jadi relasi ini akan membentuk sebuah tabel juga, untuk yang N to N ya. Jadi jadwal ajar, ini ditambahkan menjadi sebuah tabel ya, bila mana aturannya N to N. Nah, seperti apa kolom-kolomnya? Kolom-kolomnya adalah yang paling inti bahwa jadwal mengajar ini dia mengambil kuncinya dari dosen, yaitu kode dosen, sudah ada di sini. Kemudian mengambil kuncinya dari mata kuliah, yaitu kode mata kuliah. Nah, tambahnya adalah tempat dan waktu, ini tempat dan waktu. Ya, jadi kode dosen ini ngambil dari ini, kode kuliah itu mengambil dari kode kuliah, dari mata kuliah. Jadi ada 3 tabel yang terbentuk bila mana
hubungannya end to end. Ya, jadi tabel dari sebuah entitas dari dua buah entitas dan tabel dari satu relasi. Di mana tabel dari suatu relasi tadi mengambil kuncinya milik dari masing-masing entitas. Itu aturan end to end, ya, banyak ke banyak. Kemudian yang kelima, ini ada implementasi himpunan entitas lemah, ya. Entitas lemah itu simbolnya ada persegi lagi di dalam persegi, ya. Jadi ini contohnya adalah entitas lemahnya orang tua dan hobi, ya. Gambarannya seperti ini. Jadi ini tidak ditunjukkan one to n atau apa. Modelnya seperti ini. Kalau pada sebuah implementasi himpunan sebuah entitas lemah, ya, jadi ini mahasiswa memiliki orang tua, mahasiswa menyenangi hobi. Tabel yang terbentuk yaitu mahasiswa, ya, mahasiswa itu entitas yang kuat ini entitas kuat, ini entitas lemah. Mahasiswa akan terbentuk, kemudian kolom atau fitnya NIM dan nama. Lalu entitas lemah juga ini bentuk tabel, yaitu orang tua. Atributnya nama ortu, nama alamat ortu, ketambahan atribut kunci dari entitas kuat, yaitu NIM. Ya, jadi orang tua ini selaku entitas lemah, itu fitnya bentuk tabel di sini, fitnya nama ortu, alamat ortu, ketambahan fit kunci atau atribut kunci atau kolom kunci dari entitas mahasiswa, yaitu NIM. Begitu juga hobi. Hobi ini entitas lemah. Dia bentuk tabel, kemudian atributnya itu ada hobi itu sendiri, ya, kemudian ketambahan kunci dari entitas kuat. Nah, kunci dari, karena ini kan nempelnya satu arah dengan hobi, ya, kunci dari entitas kuat yaitu NIM. Jadi ada tiga, jadi entitas kuat terbentuk tabel, kemudian entitas terbentuk tabel dengan menambahkan kunci dari entitas kuat. Entitas lemah juga, yang bawah juga sama, ya, menjadi tabel, atributnya tetap ditambahkan atribut kunci dari entitas kuat. Oke, itu untuk entitas lemah. Kemudian langsung saya terangkan juga mengenai spesialisasi, ya, spesialisasi. Jadi spesialisasi modelnya seperti ini, ya. Ada dosen, kemudian ada segitiga, ada ISE, kemudian ada percabangan, ini dosen tetap, dosen tidak tetap. Kira-kira ini adalah bahwa dosen itu terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, seperti apa tabel yang dihasilkan bila mana menemui seperti ini? Jadi dosen, ya, ini dosen yang atas ini bentuk tabel, terbentuk tabel, atributnya kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen, ya. Kemudian dosen tetap, nah dosen tetap ini, ya, itu atributnya kan NIP dan pangkat, ini juga bentuk tabel, ya, NIP dan pangkat. Dia ketambahan atribut kunci, ini atribut kunci, tidak ada garis bawahnya sayangnya, ya. Ketambahan atribut kunci dari entitas yang ada di atasnya, ya. Jadi NIP dan pangkat, dosen tetap ini ada NIP dan pangkat, kemudian ketambahan atribut kunci dari entitas yang di atasnya, yaitu dosen, kode dosen. Kemudian dosen tidak tetap juga sama, nama kantor, ya, ini bentuk tabel dosen tidak tetap, atributnya nama kantor, alamat kantor, kemudian ketambahan atribut kunci yaitu kode dosen dari entitas yang di atasnya. Itu untuk spesialisasi, ada yang hampir sama gambarnya dengan spesialisasi. Ya, kalau spesialisasi ini entitas atas ada atributnya, kemudian terbelah menjadi dua, juga tiap-tiap entitas yang bagian dari entitas atas, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap, ini ada atributnya.
beda dengan yang di sini. Ya, beda yang di sini. Perbedaannya adalah yang entitas bagian, yaitu mahasiswa D3 dan S1, ini tidak ada atributnya, ya, tidak ada atributnya. Jadi kalau menemui model yang seperti ini, hampir sama tapi beda dengan ini ya, kalau ini ada atributnya. Kalau ini namanya generalisasi. Kalau yang ada atributnya tadi spesialisasi. Kalau sebuah generalisasi, seperti pada gambar ini, tabel yang terbentuk yaitu tabel mahasiswa, entitas atas sebagai nama tabel, kemudian ada NIM, nama, alamat masuk, tambahan prodi ya. Prodi itu adalah asumsi dari mahasiswa D3 dan S1, jadi prodi D3 dan S1. Jadi ini menciptakan kira-kira ada satu atribut yang cocok untuk mendefinisikan kedua belah entitas ini, D3 dan prodi S1, yaitu prodi gitu aja ya. Jadi prodi itu terdiri dari D3 dan S1. Ini bisa digarang kalau ini apa namanya atributnya. Itu generalisasi. Kemudian satu lagi langsung saya tuntaskan dulu. Ada implementasi unary. Unary itu artinya unary relation ya, satu entitas berhubungan dengan entitas itu sendiri. Jadi ini ada pada contoh ini ada entitas dosen, kemudian atributnya kode dosen dan nama dosen. Lalu ini ada satu, dosen satu ya, entitas satu, kemudian ini mendampingi, ini ada atributnya kode dosen, kemudian ini juga terhubung ke dosen dan mendampingi, N ya. Maksudnya ini adalah bahwa satu dosen itu mendampingi banyak dosen yang lain ya, kira-kira dosen pendampingan ya. Nah, kira-kira atribut tabel yang terbentuk yaitu tabel dosen, jadi entitas ini menjadi tabel, namanya dosen, yaitu kode dosen, nama dosen ya. Ketambahan satu atribut, ini adalah atribut ini ya, kode dosen, cuma katanya diasumsikan sebagai kode dosen tambahi pendamping, kode dosen pendamping ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat adalah aktivitas mendampingi, kode dosen pendamping. Kemudian ini kalau ini tadi 1 to n pada unary relation, kalau yang di bawah ini unary relation tapi n to n ya. Kalau n to n berarti ada dua tabel yang terbentuk, yaitu tabel kuliah dari entitas kuliah, berisi kode kuliah dan mata kuliah. Kemudian ada tabel, nah ini relasi menjadi tabel juga ya, yaitu prasyarat. Jadi atributnya yaitu kode kul dan ngambil dari kode kul ini ya. Cuma kalimatnya dikembangkan atau katanya dikembangkan dengan nama syarat, kode kul syarat. Jadi kode kul ini asli miliknya ini, kode kul yang satunya adalah mengambil dari kode kul ini ya. Cuma biar katanya istilahnya beda, maka ditambahi kira-kira kata yang tepat adalah kode kul persyaratan atau syarat. Oke, itu beberapa aturan dalam sebuah ERD untuk menjadi sebuah tabel. Kalau ERD seperti ini, one-to-one itu maka bentuk tabel apa saja, one-to-many bentuk tabel apa saja, many-to-many bentuk tabel apa saja. Nah, itu tadi materinya seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan dulu silahkan. Setelah ini saya kasih contoh kasus ya, contoh kasus tentang ERD. Pak, izin bertanya. Monggo, silahkan, silahkan. Mau tanya Pak, kenapa kalau dalam sistem ERT ini tuh selalu dibedakan antara yang sistem 1 sama yang sistem terakhir itu?
Yang Jadi mana, ada Mbak? beberapa sistem gitu. Jadi kalau misal ini kan tadi kan menerangkan tentang ERT kan Pak. Nah Iya. itu kenapa kok selalu dibedakan? Jadi dari yang contoh ke 1 sampai contoh ke 8 gitu. Jadi gini, jadi sebetulnya ERD itu, jadi tadi sama 1 dan 8 itu jenis-jenisnya ya, jenis-jenis hubungannya. Jadi ketika merancang dari apa namanya, dari DFD kemudian menuju ERD. Jadi DFD itu kan, di DFD itu sudah ada tabel database, kemudian selanjutnya masuk ke perancangan ERD. Nah, tabel-tabel yang ada di DFD itu kemudian ditarik ke RD, ditentukan relasinya itu apa. Tabel ini dan ini berelasi dengan tabel ini. Ya, jadi setelah itu baru kita menentukan, ya, kita sebagai perancang menentukan, atau pada proses yang nyata itu seperti halnya seperti ini. Eh, Satu buku mungkin bisa satu anggota bisa meminjam satu buku. Itu tergantung kondisi di lapangan ya. Apakah ERD-nya kita mau kasih one to one, satu anggota meminjam satu buku. Bisa juga pada sebuah sistem menentukan atau di lapangan menentukan bahwa satu anggota bisa meminjam banyak buku. Berarti hubungannya lain lagi. One, ada proses anggota minjam buku one to many. Jadi one to many sebetulnya itu adalah dengan menengok kejadian asli di lapangan, ya. Kira-kira hubungan ini dan ini itu one to one atau one to many atau many to many, seperti itu. Jadi kalau pada yang saya terangkan tadi ini hanya aturan dari ERD kemudian menjadi tabel yang nyata. Tabel yang terbentuk itu apa? Seperti itu, Mbak. Jadi kita bisa menentukan one to many-nya itu tergantung kondisi di lapangan ya. Seperti di perpustakaan, Mbaknya nyusun atau merancang. Ternyata permintaan dari customer programnya tadi bahwa satu buku, bahwa satu anggota bisa meminjam banyak buku, ya ya sudah. Berarti di ERD nanti berlaku one untuk satu anggota, many untuk bukunya, banyak buku. Ya di lapangan juga berkendak juga bisa, satu anggota hanya bisa satu buku, berarti one to one. Nanti tabel yang terbentuk kan beda. Kalau one to one tadi hanya dua tabel, ya kan? Kalau ya sama-sama dua tabel ya, one to many juga sama-sama dua tabel, tapi ada entitas yang masuk ke salah satu tabel tadi ada aturannya. Seperti itu, Mbak. Kalau yang di materi yang ini aturan bakunya untuk dari sebuah ERD menjadi tabel gitu, Mbak. Oh iya, baik Pak. Berarti kalau misal besoknya kita disuruh buat sistem ERD gitu Pak, berarti itu kita harus cuma bisa pilih salah satu gitu ya Pak. Berarti nggak bisa di-collab jadi satu gitu Pak, dari sistem dari jenis 1 sampai jenis 8 gitu Pak. Jadi kalau misalkan suruh ERD, buat ERD, biasanya ini ada soal ceritanya. Soal ceritanya misalkan dalam sebuah perpustakaan, dalam sebuah rancangan perpustakaan, bahwa kepala perpustakaan menghendaki satu anggota bisa meminjam banyak buku. Nah, pada soal cerita itu kan berarti pasti menangkapnya berarti buat ERD-nya tabel entitas anggota 1, bukunya N. Jadi kita mengikuti cerita, nah, cerita yang ada di lapangan seperti itu, Mbak. Enggak kita menggunakan aturan yang mana. Kalau one to many berarti ya ketentuannya seperti tadi. Jadi dua tabel terus ada satu tabel yang menginduk di entitas yang kuat. Tergantung ceritanya, lihat di alur ceritanya kita akan menentukan when to many-nya itu loh maksudnya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Monggo yang lain, silahkan. Pak, mohon maaf mau tanya Boleh, Pak, boleh silahkan Mbak. Oke. buat
tambahan PR yang mengenai ERT yang minggu lalu itu tadi kan ada penambahan mengenai dekomposisi pengadaan buku. Nah, itu Ye. ulang enggak, Pak? Tadi penambahannya apa aja? Penambahan di dekomposisi. Iya, yang Iya, tadi Pak Aris bilang itu, Pak. Waktu awal-awal. oh, untuk mulai penambahan di di kontak itu apa saja gitu, kontak Iya, DFD gitu. iya, Pak. Ya, jadi kembali ke tugas. Jadi kalau yang di kontak penambahannya berarti kan ada tambahan entitas rektor ya Mbak, kalau nggak salah ya. Dari soal soal yang diresponsi kemarin apa? Entitasnya apa saja? Rektor ada, supplier ada enggak? Atau rektor saja penambahannya? Kalau anggota Ada semua, Pak. kalau anggota enggak ada ya, rektor ada, Iya, terus apa lagi? sama Kepala supplier, Pak. Oh, supplier ada ternyata. Ada. Oh, supplier ada ya. Pustakawan. Supplier pustakawan ya. Pustakawan kan berarti dia sebagai sistem enggak perlu ditambahkan. Berarti ya rektor, tambahkan rektor sama saya lupa kalau ada supplier ya. Sama supplier. Rektor sama supplier. Rektor sama supplier. Ya, tambahkan entitas rektor sama supplier. Kemudian di dekomposisi berarti yang sistem kedua itu adalah pengadaan buku. Terus aktivitasnya apa saja dilihat di flow of dokumennya. Kemudian yang DFD level 1 itu ketambahan DFD level 1 itu ketambahan enggak, bukan lagi ya. Ya ini ya. Jadi di kontak ini tadi ketambahan rektor sama supplier ternyata ya. Saya lupa kalau ada supplier. Nanti data dan informasi itu yang ada kira-kira apa langsung menempel ke sistem ya. Kemudian ini tambahannya adalah pengadaan buku ya, proses 2 itu pengadaan buku, terus bagiannya apa saja atau aktivitasnya apa saja. Ini kan pendaftaran anggota kan aktivitasnya ada 11, 12, 13. Nah, di pengadaan ada apa saja. Kemudian di level 1 penambahannya ya ini proses 2 disisipkan. Kemudian tambahkan yang 2 itu berarti pengadaan buku. Kemudian ada entitas tambahan yaitu rektor sama supplier ya. Ditulis tangan enggak apa-apa biar mudah, biar enggak jelimet ya. Kemudian tabelnya yaitu tabel buku kan sudah ada, enggak usah ditulis kembali. Jadi tabel buku nanti hanya dikasih panah menuju ke pengadaan. Tambah satu lagi yaitu tabel pengadaan. Ini kan tabel anggota, buat satu lagi tabel pengadaan. Jadi intinya untuk pengadaan buku, tabel yang terkait itu hanya buku dan pengadaan. Buku dan pengadaan, kayak itu aja. Jadi penambahnya di kontak, di dekomposisi, DFD level 0, sama membuat satu, DFD level 1 proses pengadaan buku. DFD level 1 proses pengadaan buku, di situ ada entitas kepala perpus, kemudian rektor, sama supplier berarti ya. Sama tabel yang menempel yaitu buku dan pengadaan. Buku dan pengadaan. Gitu Mbak, itu penambahannya Mbak. Pak mau bertanya. Ya silahkan. Nggih. Tadi kan penambahannya rektor sama supplier ya Pak. Ada supplier ya. Kalau ada supplier berarti penambahannya supplier. Nggih. Terus? Nah, terus di kasus seperti yang PPT ini kan pustakawannya sebagai sistem. Ya benar. Nggih. Nah, kalau yang diresponsi kemarin itu Mm-mm. kan yang dari rektornya itu tidak ada hubungan langsung ke pustakawan Pak. Lanjut.
Nggih, kepala nggih. kepala pustakawan. Iya, enggak apa-apa. Tetap alurnya enggak bisa kotak ke kotak, itu enggak bisa. Tetap alurnya lewat sistem ini. Dalam hal ini, jadi pustakawan hanya pengelola saja ya. Ini kan ibaratnya sudah komputerisasi. Sistem-sistem ini adalah komputernya, ibaratnya seperti itu. Yang mengelola adalah pustakawannya. Jadi tetap bersinggungan lewat sistem, Mas. Tidak boleh kotak ke kotak, tidak boleh. Berarti nanti yang di apa Nggih? konteks di diagram itu dari Mm-mm. rektor sama supplier itu kan berarti mengarahnya langsung ke sistem yang Iya, pustakawan itu ya. benar. Ke sistem, Nah, benar. Ke sistem, Mas. Ini ibaratnya sudah komputerisasi kok. Kita kan masuk komputerisasi. mau tanya lagi, Pak. Monggo, silahkan. Yang di bagian FD level 0. Level 0 ini, oke. Nah, itu kan seperti ini, Pak. Misal saya naruhnya yang tadi pengadaan itu tidak saya sisipkan tapi ditaruh di atasnya pendaftar itu boleh atau tidak, Pak? Ditaruh di Jadi di atas pendaftaran gitu, Pak. tidak masalah, tidak apa-apa. Sementing nomornya aja, nomornya 2 gitu aja. Oh, terus satu lagi, Pak. Ini Nggih, monggo. Yang buku itu kan sudah ada di bawah. Apa, Mas? Nah, kalau Buku? misal yang buku yang namanya itu. Nah, yang buku itu kan sudah ada di bawah, atau Pak? Nah, Iya. misalkan saya naruh lagi di atasnya satu, kemudian saya arahkan ke pengadaan. Jadi panahnya tidak langsung ke buku yang di bawah. Itu boleh enggak, Pak? Tapi nulis lagi. Contohnya yang ini kan anggotanya 2 ini. Anggotanya itu ada 2, Pak. Nah, Buku jadi boleh yang di nulis. atas ditaruh buku gitu lagi. Boleh, Tidak boleh, Mas. apa-apa, Tidak Pak. apa-apa. Boleh. Tidak apa-apa, Udah. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Nah, itu saja sih, Pak. Oh, sudah. Nggih, monggo. Makasih, Tidak Pak. apa-apa ya, karena mungkin faktor tempatnya ya, taruh di atas tidak apa-apa. Yang penting penomorannya aja ya. Penomoran sama garis dan informasi yang menempel apa saja. Nggih, monggo, silahkan. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, gini, tugasnya saya olor waktunya, tidak masalah. Ini ada contoh kasus ERD ini. Nanti silahkan dikerjakan juga. Ya, wis waktunya saya set 2 minggu lagi, tidak apa-apa. Jadi sistemnya disempurnakan, yang penambahan pengadaan, sama nanti tambahnya yang ERD ini ya. Jangan pusing dulu lihat ERD-nya ini. Jangan pusing dulu lihat ERD-nya ya. Jadi ini contoh kasus yang lain, bukan perpustakaan. Ini adalah contoh kasus tentang rawat inap ini, rawat inap ya. Jangan mumet dulu, kayak gebel ini membingungkan ya. Ini saya buat lagi. Sebentar. Oke, seperti ini. Taruh di sampingnya sehingga. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada contoh kasus ERD, kemudian kalian disuruh menentukan transformasi ERD ke tabelnya, atau tabel yang terbentuk seperti apa ya. Tabel yang terbentuk itu seperti apa. Jadi nanti gini ya, ini adalah
Mohon maaf Pak, putus-putus. Mohon maaf, tadi putus. Bisa connect lagi nih? Sudah masuk saya? Sudah Pak. Ya, mohon maaf ya, sebentar. Oke, kaitan yang tadi sudah terpantau ini ya, sudah bisa dilihat ya ERD-nya. Sudah Pak. Oke, jadi saya akan memberi contoh kasus tentang rawat inap ini ya. Nanti penulisannya pengerjaannya seperti ini. Kalian urai satu persatu bahwa pasien ini ya, pasien dan entitas petugas dihubungkan relasi mendaftar, hubungannya many to many. Maksudnya adalah banyak pasien bisa mendaftar pada banyak petugas. Kira-kira tabel yang terbentuk yaitu yang pertama adalah tabel pasien ya, pasien. Oke. Nanti tabelnya misalkan kasih kotak-kotak ini enggak apa-apa ya. Yaitu atributnya yaitu pasien, nama atributnya yaitu kita lihat dari pasien, petugas mendaftar ya, nomor pas ya, nomor pas, kemudian kaidah many to many tadi kan baik entitas dan kedua entitas dan relasi ini membentuk tabel ya. Jadi yang pertama dulu pasien itu nomor pas, nama pas, kemudian ada umur ya. Kemudian tabel kedua yang terbentuk adalah tabel kedua yang terbentuk adalah petugas. Kemudian ada KDPTG, kemudian ada nama NMPTG, ya hanya dua ini. Oke, ini tabel. Oke, tabel ketiga yang terbentuk adalah mendaftar, yaitu ada atribut aslinya ada nomor RM, kemudian tanggal RM, TGL RM itu rekam medik ya. Kemudian kalau pada end to end kan relasi ini bentuk tabel dengan ketambahan kunci dari masing-masing entitas atau atribut bit kunci dari masing-masing entitas, yaitu kunci dari pasien yaitu apa? Nomor pas. Kemudian satu lagi sebelah kanannya kunci dari petugas yaitu KD PTG. Nah, jadi untuk relasi pertama antara petugas dan pasien dan petugas yaitu kira-kira tabel yang terbentuk seperti ini ya. Oke, lalu yang kedua misalkan ini pasien dan dokter dihubungkan relasi periksa ya. Pasien tetap 3. Tadi tabel pasien sudah ada, tidak usah kita tulis lagi. Yaitu terdiri dari nomor pas, nama pas, umur. Kemudian
selanjutnya kita bentuk tabel dari dokter. Karena ini M2M kan berarti pasien jadi tabel, ini sudah ada, dokter jadi tabel ya. Ketambahan yaitu dokter ya, dokter. Dokter itu ada kode dok dan nama dok. Taruh sini. Oke, kode dok dan nama dok seperti ini ya, dokter. Kemudian tambah tabel yaitu periksa. Nah, ini nanti relasi jadi tabel ya, karena ini M2M sesuai aturan yang saya terangkan tadi. Coba atributnya apa saja ini? Atributnya yaitu ada nomor periksa, nomor ya, kemudian TGL per tanggal periksa, kemudian diagnosa ya, diagnosa ya, kemudian karena ini many to many, sesuai kaidah many to many, bahwa relasi ini mengambil atribut kunci dari entitas yang menempel, yaitu pasien. Jadi atribut kuncinya itu NOPAS. Nah, ambil juga entitas dari satunya itu dokter. Atribut kuncinya itu KD dok. Nah, KD dok seperti ini. Nanti seterusnya ada inap, ada pasien ke kamar, hubungannya inap. Tabel yang terbentuk apa? Tinggal diteruskan saja. Nah, ini ada, ini apa ini? Ini apa? Generalisasi atau spesialisasi ini tadi? Hampir sama lah ya, generalisasi sama spesialisasi hampir sama. Kalau yang ini masuknya apa? Jadi entitas bagiannya, entitas yang terbagi ini ada atributnya, masuknya jenis apa? Nah, kita lihat di sini masuknya jenis ini berarti ya, spesialisasi. Nanti tabel yang terbentuk apa? Seperti itu. Baik, itu untuk tugas tambahannya, waktu set 2 minggu dari sekarang, termasuk yang tugas kontak dan DFD tambahannya. Nanti silakan disempurnakan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Enggak ada pertanyaan. Tugasnya dijadiin satu atau gimana, Pak? Apanya, Mbak? Apanya, Mas? Yang saya Tugasnya yang apa? Tugasnya dipisah-pisah aja, submitnya terpisah. Nanti yang minggu ini tugas konteks saya perpanjang waktunya. Bisa-bisa aja. Gitu ya, Mas? Iya, Pak. Iya. Monggo ada pertanyaan dulu. Uploadnya kan, Pak. Iya, ada uploadnya. Monggo. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kira-kira gambarannya seperti itu untuk ERD, transformasi ERD ke tabel yang terbentuk apa saja dari sebuah ERD. Oke, silahkan nanti bisa disempurnakan yang kontak dan DFD ketambahan pengadaan kemarin. Waktunya saya tambah ya. Ini pertemuan ke-11, kurang lebih 3 kali lagi kita UAS. Ya, kurang lebih 3 kali lagi kita UAS. Mungkin UAS-nya nanti tentang ERD ya. Kurang lebih tentang ERD nanti. ERD sama kontak lah ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Selamat malam. Terima kasih. Iya, sama-sama, Anji.